Siap. Oke, Dr. Saleh, praksisnya Anda melihat otoritas keagamaan Habaib di Indonesia, katakan 10 tahun atau 20 tahun ini, Anda melihat seperti apa? Gini, kita tahu kan bahwa kita punya ulama besar, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia dibuang ke Belanda, ke Afrika Selatan. Oke? Sementara Belanda mengimpor Habib Utsman bin Yahya ke Indonesia sebagai mufti Betawi. Dari dua peristiwa ini kita bisa melihat kan seperti apa sebenarnya dua tokoh ini terhadap kita saat ini. Kita punya ulama yang luar biasa, dikirim ke luar negeri atas nama dibuang. Oke? Sementara kita dipaksa oleh Belanda menerima seorang mufti, menerima orang asing yang kemudian dimuftikan, yang harus dihormati, segala fatwanya harus diikuti, yang menentang adalah menentang negara. Dari sini kan otoritas itu terbentuk oleh kekuasaan lagi-lagi, bahwa definisi tentang otoritas, definisi tentang kebenaran, definisi tentang keyakinan, definisi tentang baik buruk itu adalah diproduksi oleh lagi-lagi dalam konteks orientalisme, oksidentalisme adalah oleh penjajah dan orang yang dibawa oleh penjajah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Soleh, bahwa sebetulnya apakah Anda menyadari bahwa otoritas keagamaan 10 tahun terakhir ini bahwa para habaib itu mendominasi di kancah nasional, di kancah panggung, terus kemudian di kancah politik. Kira-kira seperti apa nih? Ya, saya yakin bahwa ini adalah tidak ujuk-ujuk ya, atau tidak tiba-tiba. Jadi kalau kita ikuti awal-awal Ki Hasim, Ki Wahab, kemudian yang lain-lain itu membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian mereka belum lama ditinggalkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Itu kan relasi kita dan kalangan habaib itu normal saja, baik-baik saja. Bahkan simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena kita satu pemahaman. Satu madhab fikih Syafi'i, kemudian cenderung ke tarekat tasawuf, yang kemudian termasuk orang karena tradisi tasawuf yang kemudian ziarah kubur, tahlil dan macam-macam itu juga berkembang. Artinya budayanya identik. Nah, kapan itu kemudian terjadi gesekan? Terjadi gesekan ini kan seiring dengan perjalanan politik yang sampai ke sini. Ketika mereka merasa kuat dari dari sisi ekonomi, politik dan lain-lain, kemudian ya menjadi wajar ketika mereka membayangkan kembali seperti eranya Habib Utsman bin Yahya, jadi mufti, kemudian jadi warga negara kelas 1, kan bisa saja seperti itu. Kemudian dengan melakukan sekian prestasi yang disampaikan, misal soal lambang Garuda, soal merah putih, soal Imam Bonjol, soal macam-macam itu, dan seakan-akan termasuk soal NU. Belakangan kan soal NU ternyata ada ya gitu. Nah ini kan berarti memang harus ada ketegasan dari kita untuk menjaga ini semua dalam konteks adalah inilah sejarah Republik ini, kan seperti itu. Jadi tidak mungkin pembelokan itu tanpa diikuti oleh hal-hal yang sifatnya politis. Baik, terima kasih Dr. Soleh. Nah, kita akan nanti bahas ke ronde kedua. Baik, bersama saya juga ada Tengku Said Qori, pengkaji nasab. Said Qori kemarin itu luar biasa. Ini sudah sudah mau menjemput Kiai Ubed ya. Untuk mengikuti Stadium Jenderal di UIN Syarif Hidayatullah. Luar biasa. Ternyata ini kita paham semua bahwa Stadium Jenderal dengan tema yang hampir mirip dengan kita malam ini dibatalkan. Saya ingin coba dulu deh perasaan Said Qori ini bagaimana nih ketika mendengar batal ini Stadium Jenderal ini. Silakan Said Qori. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pemilik channel Yusuf Mas, Pada Suka TV, Kiai Ubadillah,
terus Kiai Soleh, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya sudah yakin kalau diskusi ini memang nggak bisa dilanjut. Kenapa? Karena ini akan akan berefek bahwa sudah pasti Said Agil Munawar kalah dalam debat. Gitu. Itu sudah saya pastikan kalah. Sehingga prediksi kepastian kalah ini sudah dipahami juga oleh pengurus-pengurus Robito. Gitu. Dan secara di belakang layar mereka sudah memberikan informasi kepada Kiai Agil Munawar, ya, agar tidak melanjut diskusi ini. Karena ketika nanti mereka melanjut diskusi ini, Said Agil Munawar ini kalah, ini reputasi Robito ini semakin hancur. Bahkan Bani Mukibin, ya, dan termaksud Bani Ba'alawi yang kemudian kalah, ini sudah nggak bisa ya. Kenapa saya bilang Muhibin juga sekarang ya? Ya. Ada Bani Ba'alawi, ada Bani Muhibin ya? Ada bukan Muhibin, Mukibin. Oh, Ya lanjut, Said Gari. Nah mungkin rokoknya berhenti dulu nih. Silakan lanjut. Jadi kenapa saya punya analisa seperti itu? Ya, karena memang kita ini bukan ecek-ecek dalam mengkaji. Dari setiap hari sudah mengkaji, meneliti kebenaran nasab Ba'alawi, memang tidak dapat dipertahankan kebenaran nasab mereka. Gitu. Satu contoh, ya, saya kasih contoh. Di dalam kitab-kitab Bani Ba'alawi yang ada di abad 9, 10, 11, 12, semua menceritakan bahwa mereka sudah pernah didemo terhadap nasab mereka, ya, dengan cara mereka menyatakan keraguan Ahlul Yaman terhadap mereka sebagai keturunan Sadah, ya, dari keluarga Jadid. Orang Yaman itu tidak percaya kepada nasab mereka. Artinya di situ pertama sekali kita dapat paham bahwa mereka sudah jujur bahwa keturunan Ba'alawi tidak pernah syuhroh, jangankan di Irak, di Yaman pun tidak pernah syuhroh sebagai keturunan Sadah. Itu satu, ya. Itu mereka sudah jujur. Lalu untuk menutupi ketiadaan syuhroh, mereka membuat suatu cerita, ya, yang cerita itu ketika kita analisa dengan akal yang sehat, kita baca dengan detail, ternyata itu cerita buatan. Bagaimana kita bisa menemukan buatan? Jadi mereka ingin menganalisa bahwa kakek moyang mereka dulunya memang tidak diakui kesyurah wal istifadahan, ya. Lalu penduduk Hadrami meminta kepada mereka untuk membuat syahadah dari negeri asal mereka di Irak atau di Baghdad atau di Basra, ya. Lalu pergilah kalangan Bani Jadid untuk menuju ke Basra, bukan Alwi yang pergi malah. Bani Jadid pergi ke Basra atau ke Irak, ya, atau ke Baghdad, itu saya lupa kepergiannya itu, saya lupa apa ke Baghdad apa ke Irak, pokoknya ke negeri asalnya yaitu Baghdad lah, ya, Baghdad. Nah, sesampai di sana mulailah mereka membuat satu cerita bohong. Pertama mereka menyatakan bahwa sesampainya keluarga daripada anak cucunya Ubaidillah ini, di situ mereka sudah disambut oleh seseorang yang mengalami mimpi dengan Rasulullah bahwa akan datang cucuku menghadap kamu, layani dia dengan sebaik-baiknya. Iya, di sini nih. Jadi ketika sampai ditanya, saya mau pergi ketemu Nakib Baghdad. Oh, kamu ini orang yang kamu ini, saya sudah mimpi bahwa Rasulullah SAW tadi malam memberi wasiat kepada saya bahwa
Anda ini juriatnya Nabi Muhammad yang akan bertemu dengan saya, gitu. Lalu dalam proses itu datanglah ya mereka untuk mendapatkan syawahid kurang lebih 300 mufti, 300 mufti apa 200 mufti itu, pokoknya lebih dari 100 lah, ya. Itu mengisbat nasabnya. Pertanyaan, kenapa ketika mereka menceritakan itu tidak sama sekali menceritakan nama dari 300 mufti itu? Minimal ada nama di antara wahum, misalkan Al-Imam Haza, Imam ini, Imam itu, setidaknya ada 3 mufti atau 4-5 mufti yang disebutkan untuk mewakili daripada ratusan mufti yang mengisbat nasab mereka. Di sini cerita di sini dimulai dari abad 9, 10, 11. Gitu loh. Nah, ketika kita lacak informasi dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan kita lacak dalam kitab-kitab sejarah, tidak pernah ditemukan informasi seperti itu. Kedua, kalau saja 300 mufti sudah mengisbat mereka, kan gitu ya, tidak mungkinlah ahli-ahli nasab Irak, Baghdad itu tidak mencatut atau tidak menuliskan nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini mustahil. Mustahil, tuan-tuan. Wong 300 mufti kok. 300 mufti di Baghdad pada masa itu. Ya, pokoknya lebih dari 100 aja lah. Angkanya mungkin saya revisi lah. Takutnya ini ada debatable ya. Silakan ya. Taruhlah 100 mufti bro di Baghdad. Yang namanya mufti itu 100. Ilok ahli nasab tidak tahu. Nah, ini ada kerancuan cerita yang mereka buat untuk menguatkan bahwa mereka ini benar-benar sebagai keturunan Nabi. Saya jadi teringat perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau mengatakan nasab palsu itu sangat mudah diteliti oleh orang-orang yang meneliti, gitu loh. Maka pelajarilah nasab Bani Fatimiyin supaya kalian mengetahui siapa saja orang-orang yang mengaku-ngaku bernasab dengan Bani Fatimiyin. Jadi ternyata Kiai Imad ini mempelajari hal ini. Nah, kedua, kerancuan lagi dari pernasaban Bani Ba'alwi. Dia menceritakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman, ya. Tapi tidak ada satupun data yang memverifikasi ya bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, tinggal di Yaman, meninggal di Yaman, bahkan dikuburkan di Yaman. Itu semua cerita-cerita itu sanadnya berputar-putar di abad 10. Nggak ada yang naik sampai abad ke-6 itu nggak ada. Cerita itu semua berputar-putar di situ. Ditambah lagi, ya, Abdullah Al-Idrus, ya, dengan bersama Asakran, ya, itu memverifikasi keberadaan makam dengan melalui pandangan kasyaf. Ini sakit kepala lagi kita pahami. Bagaimana benarnya kasyaf tanpa ada fakta, data. Ya, saya kasih contoh mukjizat deh. Saya kasih contoh mukjizat. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar mukjizat Nabi yang bukan masuk dalam kategori Isra dan Mi'raj, ya, yang disebutkan oleh ulama berdasarkan riwayat hadis saja. Bahkan di sini pertentangan di masa lampau tentang mukjizat ini. Kisah Nabi membelah bulan. Betul dengar itu. Sehingga kisah Nabi membelah bulan dibuat oleh ulama dalam bentuk syair. Sa'atis syajaru nataqal hajaru syuqal qamaru bi isyarati Jibrilu ata lailatal isra wa rabbu da'ahu bi hadratihi. Nah, pada masa itu banyak yang menentang kebenaran oleh orang-orang yang tidak sezaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang menyatakan hadisnya itu tidak sahih karena itu belum dapat dipastikan kebenarannya, bla bla bla. Tapi pada zaman modern sekarang ini dapat diverifikasi
bahwa ahli astronomi menemukan dan mengeluarkan isbat bahwa bulan pernah terbelah dua. Ini menunjukkan makna informasi terkait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi terkait Nabi pernah membelah bulan itu terbukti dengan data dan fakta. Wujudlah mukjizat ini sesuai dengan kebenaran, kan gitu, muthabik. Nah, pertanyaan saya, semua karomah-karomah yang diceritakan tentang keberadaan Amul Faqih, karomah-karomah siapa di antara Ba'alawi itu sampai bisa ngambil rantai dari langit, dari surga, ya, terus hidup bisa menasihati bapaknya sementara dia belum lahir, ya. Ini tidak bisa dibuktikan dengan data. Bahkan memandang kasyaf, saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh lagi tentang kasyaf yang muthabik dengan kebenaran, ya. Di Aceh ada seorang wali Allah dan banyak kisah-kisah karomah seperti Tengku Chi Tanoabe, ya. Itu terkenal beliau pernah menangkap, ya, satu bom, ya, yang kemudian bom itu dibuang di Laut Tawar dengan bentuk karomah, ya. Nah, sampai hari ini bom itu ditemukan di Laut Tawar, masih aktif. Ada buktinya, gitu loh. Gak mungkin bom itu masuk ke dalam laut, tidak meledak, gitu. Laut Danau, ya, Danau. Nah, terus ada lagi karomat Tengku Chi di Pasi. Bukti karomat Tengku Chi di Pasi sampai sekarang ada, bisa diakses, ya. Di antaranya goresan satu tongkatnya bisa membuat irigasi pertanian seluas 25 km daripada Lung Bintang. Sampai sekarang ada bukti sejarahnya. Terus galengan sawah yang waktu beliau wafat dibawa makam mayitnya melalui galengan sawah itu dilarang oleh pemilik sawah. Nah, akhirnya harus putar arah yang jauh sehingga sampai sekarang galengan itu selalu dalam keadaan rusak. Diperbaiki, lembek, rusak. Diperbaiki, lembek, rusak. Nah, ada lagi karomah yang sampai sekarang bisa dibuktikan, ya, bahwa tupai tidak bisa hidup di wilayah beliau berkhalwat. Jadi kalau kita ambil tupai, masukkan kandang, dibawa ke tempat wilayah beliau khalwat itu, udah dikasih tahu di situ wilayahnya, itu tupai seperti ikan keluar dari laut, gitu. Artinya karomah itu ada wujudnya sampai sekarang. Ingat nggak waktu Nabi Mi'raj, ada satu batu yang terangkat, yang tidak menyentuh tanah yang ada di wilayah-wilayah Palestina. Nah, ini satu bukti bahwa karomah itu terkadang nggak semuanya harus kita percaya dari karamat aulia, karena boleh jadi cerita karomat itu bukan wujud hakiki, tetapi cerita dusta dari pencinta-pencintanya. Maka oleh sebab itu, teman-teman yang dirahmati Allah, Amul Faqih Muqaddan begitu hebat, bisa terbang ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bolak-balik 70 kali dalam setiap malam. Ya, ini bukan omongan yang cuma sekedar omongan, tetapi dituliskan di dalam catatan-catatan kitab mereka. Ya, ada lagi wali yang bisa naik ke langit, ya, menembus atap. Orang mah kalau wali mau nembus atap, botak, ini kepala sakit lah, tembus dinding lah. Gimana enggak sih? Ya enggak? Harus keluar dulu, keluar. Jadi waktu cerita keramatnya mesti salah gitu. Harusnya keluar dulu, wiridnya di luar, baru bisa terbang, kan? Gitu. Nah, banyak cerita-cerita mereka yang kemudian tidak terverifikasi. Ya, kembali kepada laptop, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak pernah sama sekali beliau merantau ke Yaman. Itu terverifikasi dari kitab-kitab tua. Contoh, kitab di abad ke-6 ya menceritakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari. Ya, di mana bertemunya? Di Madinah, di kota Suria. Artinya waktu
Tahun berapa bertemunya? Tahun 240 Hijri pertemuan itu. Di sini memverifikasi bahwa setiap ada informasi keberadaan Ahmad bin Isa dituliskan oleh orang-orang yang mencatat sejarah itu, bahwa Ahmad bin Isa pernah ke ke Madinah. Nah, terverifikasi lagi di dalam kitab Tahdhibul Ansab bahwa Ahmad bin Isa tinggal di Basrah, wafat di Basrah. Kapan dia pergi ke Yaman, meninggal di Yaman? Terverifikasi lagi, ya, di dalam majalah Al-Iraqi disampaikan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah, ya, perjalanan hijrah itu perjalanan jauh, ya, kemana? Ke Undunus, ya. Boleh jadi perjalanan yang dilakukan oleh Said Ahmad bin Isa ke Madinah, ke Undunus, kemana-mana, tetapi pada akhirnya beliau tetap kembali ke Basrah, wafat di Basrah. Artinya Ahmad bin Isa sendiri tidak pernah mengakui punya anak yang bernama Ubaidillah, gitu loh. Karena kata yang dia tuliskan, dia laporkan kepada ahli nasabah, gue punya anak 3 ya. Siapa? Muhammad Abu Ja'far, ya, Ali dan Husain. Dicatat oleh ulama dalam bentuk catatan yang terpisah-terpisah, gitu kan. Tetapi tidak ada satupun ulama ahli nasab yang berabad dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 sampai ke-15 hari ini yang memang masih memakai jalur-jalur sanad yang lurus itu mengakui bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Hanya dari kalangan kitab-kitab yang menjadi rujukan dari Bani Ba'alwi saja. Makanya oleh sebab itu, ya, Kiai Agil Munawar nggak bakal diberikan izin oleh klannya untuk berdebat dengan Kiai Imad karena sudah pasti mereka tahu ini kalah. Karena mereka ini cuma satu aja buatan mereka. Mereka membuat suatu narasi untuk orang awam tetap percaya tanpa harus mendengar kajian Kiai Imad. Dengan cara apa? Framing Kiai Imad ahli nasab abal-abal. Nasab internasional tidak pernah menyatakan palsu, ya kan? Terus framing bahwa Kiai Imad dan dianggap gerombolannya itu adalah mereka pembenci keturunan Nabi. Udah seperti itu aja framing-framingnya. Setiap ada YouTuber mereka kayak gini nih, kita menyampaikan satu hujan ya. Nanti ada YouTuber mereka yang membuat narasi baru supaya masyarakat rakyat ini jadi bimbang lagi. Yang tadinya mereka dengar omongan kita sudah percaya, datang informasi dari YouTuber bayaran sehingga mereka bimbang lagi. Jadi narasi diskusi dengan Said Agil Sirat, Said Agil Munawar, ya. Iya, oke. Itu dibatalkan karena ketidakmampuan mereka untuk membantah apa yang akan dipertanyakan oleh Kiai Imad. Udah pasti kalah. Nah, daripada malu, mendingan batal. Nah, untuk supaya tidak ketahuan pembatalannya itu karena tidak mampu menjawab, mereka buat narasi ada bentuk seperti ada ancaman lah akan terjadi diskusi yang menjadikan ribut lah. Wallahu a'lam. Ya, baik, ya. Ya, itu persepsi dari Said Qori gitu aja, bahwa memang debat diskusi dengan tema Sunnah Pahlawi, kontribusi dan otorisasi serta kritik ini dinanti-nantikan karena di situ banyak sekali pembicaranya kaliber internasional lah. Ada Profesor Dr. Said Agil Munawar, mantan Menag. Ini menarik ini karena beliau juga punya referensi tentunya yang sangat banyak terhadap persoalan-persoalan nasab Malawi. Dan juga ada Kiai Imad dan juga ada dokter-dokter profesor muda di sini dan juga akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah. Mestinya ini akan menjadi sebuah pertarungan ide yang menarik
menjadi sebuah tontonan para akademisi untuk menguji kesahihan Kiai Imad. Yang sementara ini kan banyak diajukan. Kiai Imad, tolonglah presentasinya di kampus, kemudian diuji oleh para profesor doktor sejauh mana validitasnya. Sebetulnya ini adalah sebuah tantangan besar, dan saya lihat juga Kiai Imad di sini resmi ini undangannya dan siap untuk melakukan dialog. Tetapi ya seperti tadi dikatakan bahwa panitia karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dibatalkanlah diskusi. Itu sementara yang kita tangkap secara resmi informasi bahwa dibatalkannya diskusi tadi. Baik, saya langsung ke Kiai Bedua. Kiai Bedua, Anda akan menyoroti tentang otoritas atau sebuah polemik yang terus berkepanjangan. Polemik nasab sepertinya ini bukan semakin melempem, tetapi eskalasinya justru semakin hari ini semakin naik. Silakan, Kiai. Baik, tentang diskusi nasab itu tidak akan berhenti, Mas. Karena ada efek. Nasabnya sudah selesai sesuai keputusan Kiai Imad, sudah finish. Tetapi imbas dari nasab ini terkait dengan keilmuan, karya-karya dari Mbak Alwi itu kan banyak. Apalagi karya-karya yang mendistorsi kesejarahan sanad ulama Nusantara misalnya. Bahkan ada buku baru yang saya belum menyebutkan nama penulisnya karena saya belum tahu bukunya. Konon Raden Saleh yang menggambar itu juga dikategorikan sebagai pasukan Diponegoro. Itu kan melenceng jauh dari realitas misalnya. Tapi yang jelas karya-karya dari Pak Ali itu banyak, dan itu nanti akan menjadi hasanah tersendiri untuk didiskusikan. Makanya diskursus nasab ini bukan diskursus abal-abal, tapi sebuah diskursus yang memantek untuk lebih berkembang dalam konteks diskursus keilmuan yang diistilahkan dengan sunnah-sunnah ilmiah lah saya katakan itu dari Pak Alwi. Karena Pak Alwi itu saya akui juga ada sunnah-sunnah ilmiahnya, Mas, ada karya-karya ilmiahnya juga, seperti kemarin dikatakan oleh Kiai Ali Badri. Meskipun di sana juga ada sunnah-sunnah halusinasi, tapi nanti kan akhirnya terverifikasi melalui diskusi ilmiah nanti, Mas, sehingga kita nggak perlu gelisah terkait dengan karya-karya Pak Alwi, baik yang halusinasi maupun yang ilmiah. Nggak perlu gelisah, karena nanti akan terverifikasi oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya dalam konteks perkembangan informasi, pengetahuan, teknologi, nanti pasti akan mempengaruhi pola pikir dalam studi naskah dan studi pemikiran, Mas. Makanya seiring dengan perkembangan era ilmu pengetahuan ini, yang konon ada istilah kebenaran yang terus menerus kesalahan yang terus menerus disampaikan itu nanti akan menjadi suatu kesimpulan yang benar. Itu saya kira juga tidak mungkin terjadi, karena masyarakat semakin kesini kan semakin rasional dan semakin ilmiah. Oke, saya ingin memberikan 3 catatan, Mas, tentang otoritas keagamaan. Sebenarnya di Indonesia ini itu ada banyak, Mas, yang mempengaruhi keberagamaan sebagai bentuk historisitas keberagaman itu sendiri, yaitu seperti NU, Muhammadiyah, MUI. Tetapi saya lihat NU dan Muhammadiyah itu lebih membebaskan dan mencerahkan, Mas, lebih ke arah pemberdayaan. Tetapi dan ini berbeda ketika saya di Robito. Kalau Robito itu cenderung lebih fokus kepada kenasaban, kepada cetak nasab untuk para keluarga Pak Alwi. Saya belum lihat kegiatan-kegiatan Robito sebagai organisasi yang disahkan di negara Indonesia ini yang bekerja, berkiprah sebagaimana yang dilakukan oleh NU Muhammadiyah. Tetapi saya berharap setelah adanya diskursus nasab ini, Robito menjadi cair, menjadi organisasi yang lebih terbuka, lebih mengarah pada pemberdayaan, pencerahan kepada umat, Mas. Saya berharap itu. Sehingga hikmah diskursus nasab ini tidak malah semakin Robito semakin menguatkan berbicara nasab terus saja, tapi mau melakukan sebuah perubahan baru
untuk melakukan pemberdayaan sebagaimana dilakukan oleh organisasi NU dan Muhammadiyah, sehingga lebih baik begitu, Mas. Kemudian ini sebenarnya ulama-ulama di abad 9 Hijriah itu sudah mempermasalahkan ini, Mas. Cuman kemudian tidak ada yang menulis, mendokumentasikan dalam sebuah dokumentasi karya, sehingga kayak seolah-olah tidak ada masalah. Abad 9 itu sebenarnya surah wal istifadhah itu surah wal istifadhah dalam konteks perdebatan sengit terkait dengan pengakuan Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Jadi bukan surah wal istifadhah dalam konteks kenasabannya sebenarnya, tapi surah wal istifadhah dalam konteks kenasabannya, dalam konteks konflik kenasabannya itu, yang bahkan muncul sebuah karya dalam kitab Burqah al-Musyiqah Ali Asyakran itu menggambarkan fenomena seperti ini itu dikatakan sebagai sebuah fenomena orang-orang yang hasud, yang tidak mempercayai nasab Ba'alwi. Padahal saat itu bukan karena persoalan hasud sebenarnya, karena persoalan yang betul-betul tidak ada diadakan, sehingga para ulama betul-betul melakukan verifikasi ilmiah. Sebagaimana sekarang ini, sebenarnya Kiai Imad, Tuan Muda Qori, itu kan sebenarnya bukan karena hasud terhadap Ba'alwi, bukan. Tapi karena betul-betul ingin melakukan verifikasi ilmiah, bukan karena hasud. Tapi pemahaman para habib terkait dengan Sayyid Qori adalah sosok yang hasud terhadap kenasaban Ba'alwi, mungkin begitu. Yang muncul di beberapa sosial media kan begitu. Tapi sebenarnya ini persoalan perdebatan akademik sebenarnya. Nggak ada persoalan hasud atau tidak hasud sebenarnya. Kemudian makanya kalau diskursus sekarang ini tidak ada yang membukukan, menulis dalam jurnal ilmiah, mungkin 100 tahun yang akan datang itu mungkin muncul lagi arogansi habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sekarang ini mungkin Habib redup karena 80% masyarakat, mayoritas arus utama warga Nahdien itu kan percaya tesis Kiai Imad, sehingga Habib sudah nggak bisa apa-apa. Sampai diskusi di UIN Syarif Hidayatullah itu dibatalkan karena nggak ada data untuk menjawab pertanyaan Kiai Imad. Saya tidak mengatakan tidak ada data untuk menjawab tesis Kiai Imad, terlalu berat. Tapi tidak ada data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imad. Nah, ini kan sudah menunjukkan finish. Sudah finish. Nah, tetapi bisa tidak untuk kemungkinan 100 tahun yang akan datang itu muncul lagi arogansi-arogansi itu. Sekarang memang masih muncul semangat Habib Bahar. Karena saya malah suka. Semangat Habib Bahar seperti sekarang ini itu menandakan membantu kita. Jadi fenomena Habib Bahar yang sekarang ini mulai berolah lagi, itu adalah sebuah fenomena yang mendukung tesis Kiai Imad menurut saya. Karena dengan adanya fenomena Habib Bahar berpola seperti sekarang ini, itu membenarkan di mata masyarakat, oh ternyata Habib itu ya seperti Habib Bahar itu. Dan itu sangat tidak disenangi masyarakat. Dan itu sangat menguatkan tesis Kiai Imad. Terima kasih, Mas. Ya, sebetulnya hubungan para habaib dengan ulama-ulama NU dan KNU seperti kata Dr. Soleh tadi, tidak ada masalah di awal-awal, kemudian ada saling sinergi itu ya. Dan kemudian yang menarik ini, ketika konflik ini, kemarin kita sudah membahas juga ini tentang ada surat yang atas nama Gus Najih, tetapi tidak ditandatangani Gus Najih, dan mengkritik bahwa agenda kajian Kiai Imad itu berjalan tidak diduga berjalan tidak senatural, tetapi ada di baliknya kepentingan tertentu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita kemarin itu bahwa itu tidak ditandangani Gus Najih. Nah, sehingga masih debatable seperti itu. Artinya dari kelompok-kelompok kiai dan lain sebagainya memang simpati terhadap habaib ini masih saja masih banyak. Seperti mungkin Gus Najih, kemudian kelompok yang lain dan sebagainya. Mungkin Dr. Ubed bisa sedikit mengkritisi ya. Iya, terima kasih Mas.
surat yang diberikan oleh Gus Najih kalau memang itu benar, itu kan dalam rangka bersih-bersih, Mas. Barangkali masih ada yang tersisa mempercayai nasabah alwi, sehingga Gus Najih suratnya itu dalam rangka menemani mereka yang masih percaya sebenarnya, Mas. Sekaligus menguatkan peran gerakan Kiai Imad. Jadi saya memahaminya secara filosofis saja, Mas. Jadi Gus Najih itu dalam rangka menemani yang masih percaya Habib, sekaligus juga menguatkan peran Kiai Imad. Jadi dua fungsi yang saling bermanfaat, apa yang terkait dengan kehadiran Gus Najih itu. Dan yang kedua, sama peran Habib Bahar ini kan dalam rangka untuk bersih-bersih mereka yang percaya pada habaib. Sehingga Allah telah menggerakkan Habib Bahar untuk bergerak dengan fenomenanya seperti itu, sehingga biar masyarakat semakin tahu di tengah perdebatan ini. Karena kalau tesis Kiai Imad muncul ke permukaan dengan berbagai data yang begitu kuat dan tidak bisa dijawab secara ilmiah, kemudian contoh yang muncul ke permukaan adalah contoh-contoh yang soleh, yang baik, yang bermoral, itu nanti orang kan tidak melihat tesisnya, tapi melihat sosok moralitas yang dari Habib ini. Tapi dengan munculnya Habib Bahar kan akhirnya perbandingannya adalah tesis Kiai Imad, perbandingannya dengan perilaku Habib Bahar, sehingga akan menguatkan tesis Kiai Imad. Makanya saya nggak setuju teman-teman pada menggugat Habib Bahar itu nggak setuju saya, Mas. Saya lebih senang Habib Bahar itu biarkan bebas berefleksi di negara demokrasi ini, sehingga nanti masyarakat akan membaca secara fairness siapa yang baik dan siapa yang tidak. Ini kan hasanah yang sebenarnya bolanya sudah di masyarakat. Tesis ini tuh sudah disimpulkan oleh Kiai Imad, tetapi sekarang ini diskursusnya sudah di tengah masyarakat, Mas. Nanti pada akhirnya masyarakat yang menilai. Sehingga diskursus di UIN Wali Songo Semarang, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan tesis Kiai Imad, itu sebenarnya juga diskursus masyarakat sebenarnya, Mas. Masyarakat akademik untuk ambil bagian dalam diskursus ini. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang kemudian tidak berlangsung. Tapi diskusi stadium general di UIN Syarif Hidayatullah jadi itu menguatkan tesis Kiai Imad, tidak jadi juga menguatkan tesis Kiai Imad, Mas. Seperti seorang wartawan, Mas Yusuf, mau wawancara dengan seorang narasumber, narasumbernya mau diwawancarai, Mas Yusuf tetap dapat berita, narasumbernya tidak mau diwawancarai, Mas Yusuf juga dapat berita. Ya. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi diskusi di Syarif Hidayatullah, diskusinya jadi juga menguatkan tesis Kiai Imad, diskusinya batal juga menguatkan tesis Kiai Imad. Pokoknya Kiai Imad itu dalam takdir Allah yang selalu nikmat, Mas. Dimanapun tiba-tiba beruntung Kiai Imad itu. Jadi diskusi jadi Kiai Imad beruntung, diskusi tidak jadi Kiai Imad beruntung. Muncul fenomena Habib Bahar, Kiai Imad beruntung. Tidak muncul Kiai Habib Bahar, Kiai Imad juga beruntung. Jadi Kiai Imad itu fenomena ilahiyah yang menjadi fenomena penting. Dan itu mungkin takdir Allah untuk para mujaddid baru ini itu, Mas. Terima kasih. Ya baik, ini menarik ini. Dr. Soleh selalu bilang bahwa kajian Kiai Imad ini naik kelas. Nah, sebetulnya prediksi Dr. Soleh ini kalau kajian di UIN Syarif Hidayatullah itu terwujud, ini akan semakin dahsyat. Wah, ini benar-benar naik kelas nih. Karena apa? Kajian nasab ini bukan isu pinggiran, tetapi isu akademik yang dibicarakan oleh profesor, doktor, dan diselenggarakan oleh universitas ternama. Ya. Nah, mungkin Dr. Soleh bisa memotret lebih tajam ini terhadap masalah ini. Silakan. Tadi ada yang ketinggalan, jadi soal kontribusi. Kontribusi ini kan kita masih berseliweran di sejumlah platform medsos bahwa orang-orang Nusantara ini sebelum datang habaib menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gua-gua dan semacamnya itu. Nah, dalam konteks saya masih melanjutkan lagi tentang postkolonial, bahwa kita melihat kontribusinya apa sih? Apa betul bahwa sebelum datang habaib ini orang Nusantara seperti itu?
Kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa sebelum Belanda datang, itu kan sudah ada Wali Songo. Wali Songo yang seperti kita yakini makamnya ada, sejarahnya ada, riwayatnya ada, tali temali dengan kerajaan-kerajaan juga kuat. Kemudian tradisinya juga kita nikmati sampai sekarang ini. Soal misal pemaknaan jumlah kitab kuning di Jawa, itu kan produknya para wali. Ya, Ubadillah saya yakin tiap hari melakukan itu. Alhamdulillah, taiskabiani puji, ikurillahi ketui Allah. Itu kan 100% produk Wali Songo. Bisa kita nikmati. Padahal Wali Songo ini datang sebelum Majapahit. Oke. Atau setelah Majapahit, sebelum Belanda menurut saya. Itu pertama. Kedua, kalau kajian postkolonial itu kan kita membandingkan antara sebelum datangnya Habaib, yang seperti saya sebut tadi, di era Wali Songo, kemudian pas Habaib datang, ketika Habib Usman dan rombongan datang, jadi Mufti Betawi, kemudian setelahnya Belanda pergi, kemudian kehidupan beragama sekarang ini. Jadi terverifikasi bahwa sebelum para Habaib datang, kita ini para pendakwahnya adalah Wali Songo. Jadi bukan Habaib yang mengajari orang-orang Nusantara untuk beralih keyakinan dari animisme, dinamisme, dari menyembah batu, menyembah pohon, kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terverifikasi pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal kontribusi, sebenarnya sudah ada disertasi yang diakui luar biasa di kita, karyanya Profesor Azumati Azra almarhum, bahwa ada relasi antara ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah. Nah, saya khatam berkali-kali buku itu, dan jelas sekali bahwa saya tidak tahu apakah Profesor Azumati Azra almarhum ini dengan sengaja tidak menyebut Habaib, atau memang dia tidak menemukan jejak Habaib di dalam relasi ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah itu. Tapi yang inti buku itu cum laude di Columbia University. Artinya tingkat kebenarannya itu empirik, diakui, diujikan. Nah, kalau memang kontribusi Habaib ini jelas, otomatis terekam, terekod dalam karya tersebut. Karena kenapa? Karena penelitian itu, kalau tidak salah saya menyebut, itu melebihi 7 negara. Jadi termasuk di Afrika Utara, kemudian di Timur Tengah, dan termasuk di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan tidak ada satupun Profesor Azumati itu menyebut dia datang ke Yaman. Terverifikasi itu. Kemudian yang ketiga, kontribusi tentang ulama Yaman ini dalam sejarah pemikiran dan sejarah peradaban Islam, kita selalu ditanamkan dari sumber-sumber sejarah yang sampai ke kita, ke anak-anak kita, bahkan sampai ke teman-teman di S3 itu, tidak ada yang menyebut bahwa Yaman itu adalah salah satu dari sumber keilmuan. Yang ada adalah Mesir, kemudian Maghrib, kemudian Persia, dan semacamnya itu. Jadi klaim semacam ini lagi-lagi terbantahkan baik secara empirik, baik secara akademik, maupun secara sejarah, secara historis. Nah, apakah kalangan Habaib itu, kalau kita bicara jujur seperti ini dengan basis data, kemudian mereka keberatan, kalau keberatan sebenarnya maunya apa, kan gitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Yusuf apa tadi? Ya, ini kan naik kelas ini, kajian keimat ini. Jika stadium jeda dilaksanakan, itu benar-benar ini menikmatinya kita ini. Iya betul, jadi saya sudah memprediksi bahwa sebenarnya kan pasca diskusi keras di Padasuka antara Kiai Imad dan Gus Fahrur itu dalam konteks perdebatan soal nyambung tidaknya nasab itu menurut saya itu udah klimaks ya. Kemudian bergeser sekarang ini untuk lebih serius penyikapan terhadap, katakanlah penyimpulan sementara adalah tidak nyambung. Kemudian ini isu diambil oleh kalangan kampus, akademisi, dan ini jauh lebih terukur nanti tingkat kebenarannya dan lebih terverifikasi. Kenapa? Karena di situ ada pertarungan data yang sesungguhnya, terjadi pertarungan teori yang sesungguhnya,
kemudian ada temuan-temuan baru, misal soal DNA dihadirkan atau tidak, kan gitu. Kemudian otomatis itu kalau secara akademik naik level, naik menjadi wilayah akademik, otomatis media massa yang mainstream pasti akan mengambil nanti. Bahkan kemudian di level negara. Jadi secara nggak langsung yang kita giring, yang digiring oleh Pak Rasuka, oleh Mas Yusuf ini pelan-pelan itu nyampe ke besaran. Nah, tetapi memang butuh keikhlasan, ya, harus legowo, ya, harus lapang dada pihak-pihak yang biasa saja kehilangan kenyamanan terhadap pergulatan ini, kehilangan privilege, kehilangan keistimewaan yang dibangun, istilahnya Prof. Hikam itu ratusan tahun, ketika ini nyampe ke tangan akademisi. Karena akademisi itu bisa saja salah, tapi dia tidak bisa bohong, tidak boleh bohong. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Said Qori mungkin. Oh ya, mau nanggapin? Oh Ya, silakan. Terima kasih. Karena tadi disinggung oleh Dr. Soleh terkait Azumardi Azra, sebenarnya Azumardi Azra itu sudah menulis, Mas, tentang Islam Nusantara, jaringan global dan lokal yang diterbitkan oleh Mizan 2002 terbitnya. Dalam tulisan ini Azumardi Azra dalam tulisan ini menyebut nama-nama para ulama Ba'alwi yang mempunyai sikap yang sama seperti Osman bin Yahya, yaitu sikap akomodasionis terhadap Belanda. Di antara mereka itu adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Abdullah bin Mansur Al-Idrus di Batavia, Abu Bakar di Palembang, Umar Al-Habsi di Surabaya. Ba'alwi dan umumnya orang Hadrami mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri Hadramaut. Jadi banyak sekali ini data-data dari Prof. Azumardi Azra, Mas. Yang tadi untuk menguatkan data Dr. Soleh. Dan saya ingin menyampaikan, sebentar, tambahan sedikit saja. Sebenarnya tesis Kiai Imad itu sudah mewah, Mas, karena dikawal oleh 5 akademisi, Mas. Pertama, Prof. Manahim Ali dari Kajian Filologi, kedua Dr. Sugeng dari LIPI, BRIN, ketiga Prof. A.S. Hikam, keempat Dr. Soleh, dan kelima saya sendiri. Saya ini dosen, Mas. Saya ini dosen Universitas Semarang. Luar biasa. 5 akademisi ini udah nggak main-main, Mas. Jujur saja, tahun 2016, buku saya menjadi buku terbaik dinilai oleh Prof. Azumardi Azra, dinilai oleh Nazaruddin Umar, dan 2 profesor dari UI, Mas. Buku terbaik IKP nasional 2016, Mas. Artinya, kalau buku saya sudah diabsahkan oleh para ilmuwan, berarti saya sudah absah untuk mengabsahkan tesis Kiai Imad. Terima kasih. Luar biasa ini. Sangat radikal. Oke, baik. Said Qori, silakan Said Qori. Tesis Kiai Imad ternyata sudah lulus uji ulama internasional, ya, dan alhamdulillah ulama internasional sudah mengakses, ya, tesis Kiai Imad yang berbahasa Arab, sehingga dengan membaca tesis itu ditanggapi oleh ahli nasab internasional. Beliau merupakan cucu daripada penulis kitab Syarah Sirru Silsilatil Alawiyah, yaitu kitab Ma'alimul Ansab, yaitu Syekh Yasin Al-Kalidari. Ya, dia Syarif, juga dia Sayyid, marganya Al-Musawi Ar-Radhawi, Al-Hashimi Al-Husaini. Ya. Apa beliau menyatakan? Bahkan beliau mengeluarkan dukungan terhadap tesis Kiai Imad dengan mengeluarkan fatwa tertulis yang bernama kitabnya As-Suyuful Mujliyah, ya, 22 halaman khusus membahas kepalsuan nasab Ba'alawi. Artinya, kalau ada orang yang menyatakan tesis Kiai Imad itu tidak sah, tidak ilmiah, tidak ini, tidak itu karena faktor sakit hati, kebingungan, tidak bisa membuktikan kekurangan dari tesis Kiai Imad. Yang jelas
tesis Kiai Imad sudah dipelajari oleh ulama-ulama internasional dan juga oleh para ilmuwan dan dosen-dosen di seluruh Indonesia, dan sekarang juga sedang ditalaah mendalam oleh para dosen-dosen dan ulama-ulama di Aceh. Doa antum, insya Allah sekitar habis Eptanas, kalau orang sekarang anak sekolah setelah lulus ujian nasional besok, saya akan berangkat ke Aceh untuk membawa tesis Kiai Imad dan membicarakan tesis ini dengan ulama-ulama muda di Aceh. Mohon doanya supaya sukses selalu, dan ingat bahwa nasab Ba'alawi tidak bisa dipertahankan lagi. Wassalamualaikum. Ya, sebelum selesai saya minta ini, Said Qori, itu tanggapan dari ulama internasional itu per kapan ini mereka menerbitkannya, dan bentuk fisiknya seperti apa nih? Oke, mau lihat bentuk fisik ya, sebentar. Nah, ini bentuk fisiknya. Saya buka dulu ya. Coba dibesarkan, Ustaz, Pak. Silakan di-download. Coba dibesarin, bisa? Nampak? Nampak. Nah, ini. As-Suyuful Mujliyat. Tanggal berapa, tahun berapa itu? Ini Pengahannya? sekitar sebulan apa 2 bulan yang lalu lah keluar. Ya, mungkin bisa isi dari kitab itu apa nih? Dari apa buku itu? Ya, isi dari buku ini langsung Dibaca saja sedikit mungkin. langsung kepada fatwa, tapi tidak membawa-bawa nama Kiai Imad ya. Langsung fatwa aja di sini. Sebentar saya buka dulu. Matan yang berhubungan ya. Iya, oke. Iya. Sabar. Nah, ini. Wa mimma ja'a an nasabi ba'alawi walladhi yansifu da'wahum al-batilah lin nasabin nabawi. Ya, dan sebagian daripada hujah-hujah yang datang terkait penguatan nasab Alawi dan yang mendakwakan dirinya sebagai nasab Rasulullah adalah batilah, itu batil sebagai nasab daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengomentari hujah-hujah orang-orang ahli nasabah yang keliru. Dia diantaranya dia membantah perkataan Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal di dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Juga banyak kitab-kitab lain yang dibantah sama beliau bahwa kitab-kitab tersebut tidak semua memiliki data yang akurat, artinya referensi yang berkesinambungan. Maka di sini dibilang butlanu nasabi Ba'alawi bisyawahidit tarikhiyah. Artinya batalnya nasab Ba'alawi itu sudah melalui proses syawahid ahli sejarah, artinya bukti-bukti sejarah. Ya. Wa ma ja'a fi syahadatil muarikhin, dan juga berdasarkan keterangan-keterangan ahli sejarah dan berdasarkan induk-induk kitab nasab. Allati tathbutu butlanu nasabi Ba'alawi, ya, yang menetapkan kebatalan nasab Bani Ba'alawi. Gitu loh. Silahkan dibuka saja. Ini kitab sudah bisa diakses dimanapun. Silakan diketik judulnya As-Suyuful Mujliyah bi Butlani Da'wa Kamalil Hud An-Nasabiyyat An-Nisbatil Hashmiyah. Ya, warad ala ahlakihi min ahli tadlis Asy-Syiah. Ya. Jadi beliau mengklaim bahwa Ba'alawi ini juga banyak dari kalangan mereka adalah Syiah. Ya. Gitu. Ya, beliau ini adalah merupakan naqabatul asyraf at-talibiyyin fil alam Islam.
Ya ini. Oke, ya. Terima kasih Said Gori. Ya. Baik, Dr. Ubed mungkin closing statement. Sebentar, saya mau nyumbang satu syair, boleh ya? Oh ya, oke ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tajidu anhu riwayatan minal qarni ilal qurun. Dan kamu takkan menemukan satu riwayat pun tentang Ubaidillah dari masa ke masa. Hatta al-qarni tasi'i yarwihi Aliyun As-Sakran. Hingga abad ke-9 Hijri barulah Ali As-Sakran meriwayatkannya. Fa'lam anna riwayatahu anhu bila sanadin muttasilin wala burhan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya riwayat tentang Ubaidillah itu tanpa sanad yang bersambung, lagi tanpa adanya bukti, wala syuhratin wala istifadatin fi zamani ya talibas sultan. Dan tiada juga syuhra wal istifadah di zamannya wahai orang yang mencari bukti. Lumayan merdu ini kan ya. Ini Said nanti 100 tahun kemudian ini menjadi bukti sejarah. Baik, Ebet silakan. Baik, saya ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk memahami diskursus nasab ini secara sehat, bahwa diskursus ini itu bukanlah sebuah konflik, tapi sebuah upaya untuk saling mencerdaskan, membebaskan, mencerahkan. Karenanya ini diskursus terkait dengan perspektif keilmuan, karenanya harus kita pahami secara empiris dan secara rasional. Dan itu semua by data. Ada data pun masih perlu diverifikasi, apalagi tidak ada data. Dan kesemuanya itu kalau kita pahami dengan nalar sehat, dengan hati yang jernih, penuh keikhlasan, maka kita akan dapat ilmu yang lebih bermanfaat terkait dengan relasi kita secara harmoni, dalam perspektif kemanusiaan, keadilan, persamaan, dan dalam konteks pengembangan keilmuan. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, Dr. Soleh, silakan Dr. Soleh. Ya, kebenaran itu kapanpun tetap kebenaran, dan sebaliknya kebobrokan itu kapanpun dibungkus seperti apapun dia akan terkuak aslinya. Udah gitu aja Mas Yusuf. Luar biasa ya. Terima kasih Said Gori tadi sudah menutupnya dengan syair yang sangat indah, dan mungkin 100 tahun kemudian ini akan menjadi sebuah fakta sejarah atau mungkin oret-oretan sejarah bahwa telah terjadi polemik nasab yang dahsyat yang dimulai salah satunya oleh Kiai Imad. Pemirsa pada Suara TV, seperti apa yang dikatakan oleh para narasumber, bahwa polemik nasab ini mungkin tidak akan selesai 1-2 hari, berhenti 1-2 hari. Tetapi polemik nasab itu dengan segala pro kontranya akan menjadi khazanah pemikiran umat Islam, khususnya warga NU. Tetap dalam pemikiran yang sehat, juga jaga kondisi mental gitu ya. Kalau sudah mental kita sudah terkorek atau terinfiltrasi rasa benci, itu akan berbahaya. Baik, terima kasih seluruh narasumber dan netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.